Universitas Di Kubang, Unisbang, Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbang.ac.id. Unisbang, hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi standar audit 505 tentang konfirmasi eksternal yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK, MMCA, CPA, yang akan disampaikan oleh kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri dengan paramita RARI NIM 1905520030 dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kubang Semarang. Saya Rosalia Dira Kristia, NIM 1905520023 dari program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Kubang Semarang. Dan saya Devila Cipita, NIM 1905520032 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Di Kubang Semarang. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup standar audit atau SA. Standar audit atau SA ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan SA 330, respons auditor terhadap risiko yang telah dinilai, dan SA 500, bukti audit. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim. Yang dibahas dalam SA 501, bukti audit, pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Selanjutnya terdapat keandalan bukti audit. SA 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, terdapat bukti audit andalan ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, terdapat bukti audit andal ketika diperoleh secara langsung. Dan yang ketiga, bukti audit andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit. Bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. SA ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti yang relevan dan andal. Selanjutnya terdapat standar terkait SA 505. Yang pertama, standar audit atau SA 330. SA 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada responsif
terhadap resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, SA 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, pengungkapan material. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. SA 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau andal, atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespons risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dan yang kedua terdapat standar audit atau SA 240. SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respons atas resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Dan yang terakhir terdapat standar audit atau SA 500. SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen, seperti konfirmasi eksternal, dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Divla Cikita. Selanjutnya adalah prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal, termasuk yang pertama, menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Maksudnya, prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk menginformasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Yang kedua, memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal pengguna. Permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi.
Contohnya, seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditujukan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk dimintai konfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Format permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup yang pertama, asepsi yang ingin dituju. Yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk risiko kecurangan. Yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Yang kelima, metode komunikasi. Contohnya, bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Yang ketujuh, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Contohnya, jumlah faktur. Yang ketujuh, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Contohnya, jumlah faktur secara individual dibandingkan total saldo. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus, dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasi untuk menyediakan informasi. Suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun, ada risiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi adalah benar. Auditor dapat mengurangi risiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi, dan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasi. Menentukan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat, termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Yang keempat,
mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Contohnya, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal, mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan tindak lanjut. Konfirmasi eksternal. Bukti audit diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik maupun media lainnya. Permintaan konfirmasi positif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasi tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Permintaan konfirmasi negatif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Tanpa respon. Suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Penyimpangan. Suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasi atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Paramita Rari. Yang selanjutnya ada penolakan manajemen. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validasi dan memadainya alasan tersebut. Yang selanjutnya adalah penolakan manajemen. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang pertama, ada kewajaran atas penolakan manajemen, ya, atau meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validasi dan memadainya dengan alasan tersebut. Di mana suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk diperoleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu,
dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut karena resiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat saat luas prosedur audit lain dilanjutkan. Implikasi untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material. Auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko dalam kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315. Sebagai contoh, jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan faktor risiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 240. Yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. Prosedur audit alternatif itu di mana yang dimaksud adalah prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tidak dibalas yang ada dalam SA 505 ini. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor dalam hal tersebut. Selanjutnya, ada hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, di mana SA 500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya, di mana semua respon konfirmasi membawa beberapa resiko dari intersepsi, perubahan, ataupun kecurangan. Resiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, ataupun media lainnya yang bisa digunakan. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup yang pertama, diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Respon yang diterima secara elektronik sebagai contoh menggunakan faksimiles ataupun email mengandung resiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor dan responden dalam membuat suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan resiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan balasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat
memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengiriman informasi dalam format elektronik tersebut, sebagai contoh melalui enskripsi, tanda tangan digital, ataupun prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditujukan untuk menangani resiko. Respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar, atau seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon hal tersebut, ataupun integritas transmisi kemungkinan bisa dikompromikan. Auditor juga diharuskan dalam SA 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih melakukan verifikasi atas sumber lain dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Sebagai contoh, semisal pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email, auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi itu sebenarnya mengirimkan balasan ataupun tidak. Pengguna suatu respon telah kembali ke auditor secara tidak langsung, contohnya karena pihak yang dikonfirmasi salah mengirimkan konfirmasi kepada entitas lain daripada mengirimkannya kepada seorang auditor tersebut. Auditor dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Dengan sendirinya, suatu respon lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi untuk memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung kepada auditor. Namun pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi tersebut, auditor mungkin dapat membalasnya tergantung kondisi ataupun meminta pihak yang dikonfirmasi tersebut untuk merespon secara tertulis langsung terhadap kepada auditor. Jika respon seperti tersebut tidak diterima oleh auditor, maka auditor mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit. Yang kedua, ada tanpa respon. Respon yang tidak dapat diandalkan. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan resiko kesalahan. Kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup 1. Untuk saldo akun piutang, semisal
Memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Atau bisa juga untuk saldo akun utang, contohnya memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya, seperti catatan penerimaan barang. Sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Kenapa begitu? Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Contohnya, ada lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi, atau suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah yang diantisipasi. Hal tersebut dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240. Yang selanjutnya, ada pengguna suatu respon terhadap konfirmasi positif yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam kondisi tersebut, auditor dapat mengidentifikasi suatu risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Untuk itu, respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas, ataupun faktor risiko kecurangan khusus seperti risiko manajemen mengesampingkan pengendalian atau risiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan atau manajemen dan mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas lain. Yang selanjutnya ada penyimpangan. Penyimpangan tersebut atau penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi oleh seorang auditor, auditor itu bahkan diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasikan adanya kecurangan. Terus penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas laporan keuangan. Beberapa penyimpangan itu tidak dapat dicerminkan dalam kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Yang selanjutnya, next dong. Pengguna konfirmasi negatif yang dituliskan resiko kesalahan material penyajian rendah dan telah menemukan bukti yang cukup dan tepat tentang keefektivitas operasi pengendalian.
Kondisi populasi saldo akun transaksi kecil dan homogen diharapkan tingkat penyimpangannya rendah dan penerima konfirmasi negatif mengabaikan permintaan respon konfirmasi, di mana kegagalan dapat menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerima oleh pihak yang dimaksud oleh auditor mengkonfirmasi tentang penerimaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon hal tersebut dalam permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka dan kecil kemungkinannya untuk merespon dengan informasi sebaliknya. Sebagai contoh, misal pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yang diyakini bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun kemungkinannya lebih kecil merespon pengguna mereka yang diyakini saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil ataupun lebih besar. Namun mungkin lebih efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji saldo akun tersebut. Yang berikutnya, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan, suatu permintaan konfirmasi yang tidak dapat direspon, dan suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Hal tersebut dilakukan oleh auditor saat mengevaluasi dan ketika dengan memperhitungkan prosedur audit yang lain mungkin dilakukan oleh auditor yang dapat membantu seorang auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang dievaluasi cukup dan tepat dan telah memperoleh hasil audit atau telah memperoleh hasil yang signifikan dan diperlukan seperti yang tertera dalam SA 330. Itulah presentasi dari kelompok kami. Buat teman-teman yang lagi dengerin ini atau lagi melihat ini, mungkin kalau kalian suka menghitung ataupun kalian juga suka akuntansi, nggak usah bingung mau lanjut kuliah di mana, ya kan? Langsung aja daftar ke FEB Unisbank Semarang. Pasti top. Teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan kembali? Atau ingin menyampaikan apa? Silahkan. Coba dulu belajar di FEB Unisbank Semarang. Pesan saya buat teman-teman semua,
yang sedang melihat video kami, masa depan Anda diciptakan dari yang Anda lakukan mulai sekarang, bukan besok. Marilah gabung bersama kami di FEB Universitas Tikubang Semarang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.